Oke, selamat datang kembali di The Deep Dive. Wah, kali ini kamu ngasih kita materi yang menarik banget nih. Naskah Renungan Pagi, singkat banget tapi judulnya itu loh, Revolusi Cara Berpikir. Jadi misi kita kali ini, kita mau coba bongkar ide utamanya ya, soal gimana perubahan sejati itu ternyata bukan dari perilaku, tapi dari apa yang terjadi di dalam kepala kita. Ini ada kutipan kuncinya dari Efesus 4 ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Iya kan. Yang menarik tuh, naskah ini kan pendek banget ya. Mungkin buat renungan semenit doang, tapi idenya, dalam banget. Dia langsung nusuk ke inti psikologi dan ya spiritualitas kita. Penulisnya langsung bikin pembedaan yang tajam gitu. Ini bukan soal ngubah yang kelihatan di luar, tapi soal transformasi radikal di ruang kontrol kita ya, di pikiran itu. Nah, ada frasa yang bikin aku penasaran di sini. Dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Kok kayaknya ini lebih dalam dari sekedar pikiran biasa ya? Apa sih yang sebetulnya mau dibedain sama sumber ini? Nah, pertanyaan bagus. Justru itu kuncinya. Jadi sumber ini mau bilang, ini tuh bukan soal ganti pikiran-pikiran acak yang lewat gitu aja. Oh, bukan yang sesaat ya? Bukan. Roh dari pikiranmu itu, nah ini lebih kayak, bisa dibilang kayak default setting mental kita. Atau sistem operasi mental kita lah. Ini sikap dasar yang mewarnai semua pikiran dan tindakan. Jadi bukan cuma pikiran sesaat kayak, aduh macet lagi. Bukan. Tapi lebih ke sikap dasarnya misalnya, hidup di kota ini emang selalu sengsara. Nah, sikap dasar itu roh dari pikiran yang dimaksud. Wah, analogi sistem operasi itu kena banget sih. Jadi selama ini kita mungkin cuma sibuk di permukaan ya? Betul, sibuk di permukaan, update aksi perilaku kita. Coba lebih sabar, coba lebih positif. Padahal OS-nya sendiri yang perlu di-upgrade ya kan? Kita cuma pasang patch doang di luar, tapi sistem intinya masih korup. Tepat sekali, nah itu dia. Dan naskah ini seolah-olah bilang, kalau kita terus pakai sistem operasi yang lama, ya kita bakal terus ngalamin glitch dan kesalahan yang sama berulang kali. Nggak peduli sekeras apa kita nyoda. Makanya sumber ini nekenin pentingnya membiarkan firman Tuhan menekan tombol reset. Disinilah muncul dua lensa yang kontras itu. Jadi ada logika dunia versus perspektif iman. Oke, ini menarik. Logika dunia lawan perspektif iman. Bisa kasih contoh konkret nggak? Gimana bedanya dalam situasi nyapa berdasarkan ide di naskah ini? Tentu. Misalkan kamu lagi dihadapkan sama kegagalan. Katakanlah proyek kerja yang penting gagal. Nah, logika dunia atau OS kita yang lama itu mungkin langsung muterin narasi ketakutan. Rasa malu ya? Betul, aku nggak kompeten nih, karirku bakal mandek, orang lain pasti nilai aku buruk. Kalau perspektif iman, seperti yang disaranin naskah ini, dia nggak menyangkal faktanya. Kegagalannya ya tetap gagal, tapi framingnya diubah. Mungkin jadi, oke, ini gagal dan rasanya nggak enak. Tapi, apa yang bisa aku pelajari ya dari sini? Di mana Tuhan mau membentuk karakterku lewat kejadian ini. Jadi fokusnya geser. Jadi ini bukan soal positive thinking buta yang pura-pura semua Bukan itu. Semua baik-baik aja ya. Tapi lebih ke reframing realita itu sendiri. Kalau gitu tindakan praktisnya apa dong? Kan nggak cukup cuma tahu teorinya. Nah, itu dia. Naskah ini nggak berhenti di teori. Di bagian akhir, ada sebuah doa yang fungsinya itu kayak kode perintah buat mulai instalasi ulang. Doanya kan bunyinya, ganti pola pikir negatif saya dengan pikiran Kristus. Oke. Ini tuh tindakan sadar buat minta update sistem. Mengakui kalau OS yang lama udah nggak benar kerjanya dan kita butuh yang baru. Ini langkah pertamanya. Jadi kalau kita rangkum ya, insight kuncinya bukan sekedar ayo berpikir positif gitu. Sumber ini justru bilang semua usaha kita buat berubah bakal gagal terus kalau sistem operasinya masih korup. Perubahan perilaku itu cuma efek samping dari reboot sistem di level keyakinan. Tepat. Dan yang menarik, naskah ini nggak berhenti di situ. Pikiran Kristus yang disebut dalam doa itu langsung dikaitin sama hasil yang nyata, yaitu kemampuan menghadapi hari dengan kemenangan. Bukan berarti harinya jadi tanpa masalah ya. Oh, oke. Tapi kita punya sistem operasi baru yang lebih tangguh buat memproses masalah itu, tanpa crash. Ini akhirnya jadi pertanyaan penting buat kita semua kan. Lensa mana yang secara sadar kita pilih buat kita pakai hari ini?
Pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan. Dan sebagai penutup, kami mau lempar satu tantangan kecil deh buat kamu. Coba deh identifikasi satu aja default setting negatif yang paling sering muncul di pikiranmu. Mungkin soal kerjaan, hubungan, atau soal diri sendiri. Terus coba bayangin kalau kamu nekan tombol reset hari ini. Akan seperti apa wujudnya kalau kamu coba lihat situasi itu lewat perspektif iman? Atau ya sudut pandang yang sama sekali baru?